Selamat pagi Bu Pebe dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Aderi Veronica Purba, NIM 1781141095. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Optimasi Formula Nanoemulsi Spray Ekstrak Biji Kemiri Leorites Molucca L. Wild dengan aplikasi Central Composite Design. Yang pertama adalah latar belakang. Rambut merupakan mahkota bagi semua orang karena rambut memiliki fungsi selain untuk memberikan kehangatan, perlindungan, tetapi rambut juga memberikan keindahan dan sebagai penunjang penampilan. Beberapa kelainan yang dapat menyerang rambut seperti sinitis, penyakit mutiara, dan alopecia. Sinitis itu merupakan istilah untuk rambut yang putih atau beruban. Ini biasanya terjadi karena pigmen rambut menghilang atau faktor usia, cacat bawaan, dan juga dapat disebabkan oleh keturunan. Yang kedua ada penyakit mutiara. Penyakit mutiara merupakan semacam benda-benda kecil yang melekat pada rambut. Bentuknya bulat, berwarna abu-abu, dan penyakit mutiara ini disebabkan karena kurang bersihnya pada saat mencuci rambut. Selanjutnya ada alopecia atau kebotakan. Nah, kebotakan ini biasanya terjadi karena rontoknya rambut secara terus-menerus sehingga terjadi kebotakan pada manusia. Selanjutnya ada kemiri. Nah, kemiri ini mengandung zat aktif asam lemak, di mana asam lemaknya terdiri dari flavonoid dan fenol, kandungan utama yang dapat menyebabkan pertumbuhan rambut. Nah, zat kimia ini berhasil menyuburkan rambut, menghitamkan rambut secara alami. Selanjutnya adalah teknologi nano, di mana teknologi nano ini adalah ilmu terapan yang bertujuan untuk mengembangkan perangkat. Teknologi nano ini sudah diaplikasikan untuk pengobatan, diagnosis, pemantauan, dan pengendalian sistem biologis. Nanoemulsi adalah salah satu pengaplikasian dari teknologi nano, di mana nanoemulsi ini merupakan sediaan yang memiliki partikel-partikel kecil. Nanoemulsi memiliki bioavailabilitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kelarutan obat, dapat juga membuat perlindungan obat terhadap enzim-enzim hidrolisis, dapat membuat peningkatan luas permukaan spesifik globul, serta perubahan permeabilitas yang diinduksi oleh surfaktan. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalahnya bagaimana mendapatkan formula yang optimal dengan menggunakan metode CCD. Yang kedua, apakah CCD merupakan metode yang efektif dan dalam optimalisasi formula. Tujuan penelitian ini yang pertama mengetahui formula optimal dalam formulasi nanoemulsi ekstrak biji kemiri dengan aplikasi CCD dan untuk melihat efektivitas formula CCD dalam optimalisasi formula. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dalam bidang formulasi sediaan nanoemulsi ekstrak biji kemiri. Yang kedua, manfaat metodologis. Penelitian ini mampu memberikan informasi penggunaan metode Central Composite Design dalam mengoptimalisasi pembuatan sediaan nanoemulsi ekstrak biji kemiri. Dan yang ketiga, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan menghasilkan bentuk sediaan nanoemulsi dengan zat aktif ekstrak biji kemiri yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tadi sudah dijelaskan bahwa kemiri itu mengandung senyawa kimia atau asam lemak yang di dalamnya itu ada flavonoid. Nah, flavonoid merupakan senyawa turunan polifenol. Flavonoid itu merupakan senyawa turunan polifenol yang larut dalam air. Flavonoid merupakan metabolit sekunder dari polifenol yang ditemukan secara luas pada tumbuhan. Nah, flavonoid ini
banyak mengandung efek bioaktif seperti salah satunya adalah antioksidan, di mana antioksidan ini berperan penting dalam pertumbuhan rambut untuk melawan radikal bebas sehingga pertumbuhan rambut dapat lebih maksimal. Nah, senyawa flavonoid ini dapat menurunkan adanya radikal bebas dalam pertumbuhan rambut. Selanjutnya adalah metode ekstraksi. Nah, metode ekstraksi pelarut merupakan teknik yang sering digunakan untuk isolasi zat aktif antioksidan pada tanaman. Metode ekstraksi pelarut di sini menggunakan metode maserasi, yaitu menggunakan pelarut etanol 70% sebagai pelarutnya. Syarat untuk digunakannya suatu pelarut itu adalah pelarut itu mampu menarik zat aktif secara maksimal dari dalam sampel. Selanjutnya nanoemulsi. Nanoemulsi ialah tersediaan minyak dalam air dan air dalam minyak yang merupakan sistem dispers dari dua cairan yang distabilkan menggunakan surfaktan. Nanoemulsi juga adalah emulsi submikron yang menunjukkan stabilitas termodinamika dan kinetika dalam sistem partikulat koloid submikron. Selanjutnya sonikasi. Nah, sonikasi ini adalah metode pembuatan nanoemulsi. Sebenarnya pembuatan nanoemulsi itu ada dua, yang menggunakan energi tinggi dan energi rendah. Di sini sonikasi adalah termasuk menggunakan energi tinggi, di mana ini menggunakan alat sonikator menggunakan gelombang ultrasonik dari generator listrik dari generator listrik ultrasonik yang nantinya dapat memecah molekul-molekul sehingga molekul dalam larutan tersebut lebih kecil. Selanjutnya twin span dan VCO. Twin span ini merupakan surfaktan non-ionik yang digunakan dalam sediaan nanoemulsi. Selanjutnya VCO ini adalah fase minyak yang akan digunakan dalam pembuatan nanoemulsi ini. Selanjutnya adalah metode CCD. Metode CCD ini adalah resume surface metodologi yang digunakan untuk mengoptimalisasikan nanoemulsi minyak dalam air atau OE. Nah, CCD ini terdiri dari factorial design, start point, dan central point. CCD ini telah diterapkan secara luas dalam bidang penelitian produk alami. CCD ini juga bertujuan untuk melakukan optimasi formulasi, peningkatan produk, dan pemisahan baik untuk ekstraksi maupun kondisi kromatografi. Selanjutnya adalah hipotesis. Setelah dipaparkannya beberapa tinjauan pustaka dari penelitian ini, dapatkan hipotesis bahwa diperoleh formula optimal dalam formulasi nanoemulsi ekstrak biji kemiri dengan metode central composite design. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode CCD dengan desain eksperimen kuasi untuk mendapatkan formula yang optimal dari surfaktan twin 80, span 80, dan waktu sonikasi dalam formulasi nanoemulsi ekstrak biji kemiri dengan etanol 70%. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian ini yang pertama ada variabel bebas, yaitu adalah variasi konsentrasi twin 80, span 80 yang digunakan sebagai surfaktan dan variasi waktu sanikasi. Selanjutnya adalah variabel tergantung, di mana sifat fisik dari nanoemulsi meliputi viskositas, stabilitas fisik terkait pergeseran viskositas, dan ukuran droplet. Variabel pengacau terkendali yaitu alat-alat penelitian lama penyimpanan nanoemulsi. Variabel pengacau tak terkendali yaitu suhu dan kelembapan ruangan saat pembuatan dan pengujian nanoemulsi. Selanjutnya alat dan bahan dalam penelitian. Alat atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas, viskometer, particle size analyzer, tipe dynamic light scattering, hot plate stirrer, neraca analitik, magnetic stirrer, pH meter, ultrasonikator, homogenizer, sentrifugator, spektrometer UV vis, dan viskometer. Bahan yang digunakan yaitu biji kemiri yang telah dikupas dari cangkangnya, minyak VCO sebagai fase minyak,
Twin 80, SPAN 80 sebagai surfaktan, aquades, etanol, petroleum ether, asam asetat glasial. Nah, ini adalah penentuan faktor sebelum dilakukannya formulasi. Di sini faktornya ada 3, twin, span, dan waktu sonikasi, di mana level yang digunakan ada 2, level rendah dan level tinggi. Level rendah dari twin 6, span 3, sonikasi 40 menit, dan level tinggi dari twin 16, span 13, dan waktu sonikasi 60 menit. Ini di berikut ada tabel faktor dan level dalam penelitian. Setelah dilakukan running pada Minitab CCD didapatkan aksialnya 2,83 aksial poinnya 2,835 dan plus alfanya 19,165. Nah, dari faktor ini tadi dilakukan running, didapatkan hasil sebagai berikut. Ini adalah sebenarnya runningnya ada 60, tetapi 60 itu adalah hasil 2 kali replikasi. Jadi berikut ini adalah datanya. Selanjutnya, tahapan pengerjaan. Yang pertama, dilakukan proses ekstraksi pada biji kemiri. Biji kemirinya dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 5 hari, kemudian dipecah dan diambil isinya. Isi kemudian diserbuk menggunakan penyerbuk, kemudian diekstraksi menggunakan pelarut etanol dengan metode remaserasi. Kemudian diambil 4 kg serbuk, direndam dalam 6 liter etanol 70% selama 3 hari, kemudian dilakukan pengadukan selama 10 menit tiap 2 jam sekali, kemudian disaring. Ampas penyaringan direndam kembali dengan etanol 70% sebanyak 4 liter, didiamkan selama 2 hari, kemudian disaring. Selanjutnya, pembuatan nanoemulsi. Twin 80, SPAN 80, ekstrak biji kemiri dan fase minyak dimasukkan ke dalam gelas beker, kemudian dicampur menggunakan magnetic stirrer selama 10 menit dengan kecepatan 1000 rpm. Ditambahkan aquades sedikit demi sedikit dan kecepatan pengadukan ditingkatkan menjadi 1250 rpm selama 10 menit. Kemudian dihomogenkan seluruh bahan yang tercampur dengan menggunakan homogenizer selama 2 menit dan setelah itu dilakukan sonikasi selama 40 menit sambil sesekali diaduk. Evaluasi fisik dan uji stabilitas yang dilakukan yaitu uji organoleptis, uji pH, uji tipe nanoemulsi, uji viskositas, uji ukuran droplet, uji transmitan, dan Freeze-Thaw cycle. Evaluasi spesifik pada sedia nanoemulsi adalah uji sentrifugasi, di mana diambil sampel nanoemulsi sebanyak 10 mili, kemudian dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 3750 rpm selama 5 jam. Yang kedua ada uji ukuran partikel. Sedia nanoemulsi diambil 1 mili dan diencerkan dengan aqua pro injection sebanyak 250 mili. Kemudian menggunakan particle size analyzer untuk menggunakan particle size analyzer, sampel nanoemulsi yang telah diencerkan dimasukkan ke dalam kuvet. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran globul dengan PDI. Uji yang terakhir yaitu zeta potensial, di mana zeta potensial ini ditentukan menggunakan metode elektroporetik like scattering. Diambil sebanyak 1 gram campuran minyak dan surfaktan, didispersikan dalam 5 mili aqua deion dan diukur. Analisis data statistik yang digunakan adalah ANOVA 2 jalur atau ANOVA 2 way dengan taraf kepercayaan 95%. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka itu menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara sifat fisik dan stabilitas sedia nanoemulsi. Analisis data ANOVA 2 way ini dilakukan pada rancangan Central Composite Design dengan aplikasi Minitab 17. Data yang didapatkan ialah data hasil evaluasi terhadap sifat fisik dan stabilitas sedia nanoemulsi. Terima kasih. Sekian presentasi dari proposal skripsi saya.